يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثله حين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى ياسين جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى ياسين انت حبيبي أراك والآك وفرح بنداك طه جود بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه طه جود بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh ja'ala al-Qur'ana tibyanan li kulli syai'in wa hudan wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, al-qurama wal fudala, para kiai, para sepuh, para asatidz dan asatidzah yang kita hormati, kita muliakan, kita taati fatwa-fatwa dan nasihat-nasihatnya yang baik, terutama para yai. Ada Bapak Kiai Haji Al-Muqtadha, ada Bapak Kiai Haji Samsul Islam, ada Bapak Kiai Haji Ahmad Suparno, ada Bapak Kiai Haji Padi Widodo. Ini guru-guru kita semua. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, diberi panjang umur, sehingga bisa mendampingi langkah kita untuk berjuang di jalan Allah. Amin. Anak-anak
anak-anak semuanya yang kita cintai dan kita banggakan, ibu, bapak, guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kita hormati. Pada pagi hari ini tidak kata paling indah untuk kita ucapkan kecuali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahim yang kita kemas dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan silaturahim kita ini kita niati dengan niatan yang tulus, kita niati dengan niatan yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kaki yang kita langkahkan, setiap tangan yang kita ayunkan, setiap mata yang kita kedipkan, setiap nafas yang kita hembuskan, semuanya dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah yang baik di sisinya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para asatizah, para ustazah dan anak-anak semuanya. Beberapa waktu yang lalu kami diberitahu oleh Pak Husnul Walid untuk disuruh isi Isra Mi'raj. Bayangan kami itu adalah sesama guru, ya. Sesama guru kita sharing gitu aja. Tiba-tiba ini ono pengurus, ono guru-guru kita semua. Rolling aku gak gelem. Nah ini guru-guru kita ya, guru-guru kita masa saya sih, ibu bapak dan anak semuanya. Tadi disampaikan bahwa saya secara pribadi bukan orang lain di SMK ini ya. Saya secara pribadi bukan orang lain di SMK ini. Saya bersama Pak Edi dan bersama teman-teman yang lain dulu masih di MI Miftahul Ulum ya, mulai tahun 2000. Kemudian karena sesuatu hal 2006 kalau nggak salah, 2006 kita harus ke tempat lain, bukan berarti kita nggak setia tapi karena sesuatu hal. Awal-awal dulu kita memang 2 tempat ya, tapi karena ada kebijakan baru sehingga harus fokus di 1 tempat, sehingga saya secara pribadi kami harus berpindah di tempat yang lain mulai tahun 2006 sampai sekarang ini 2021, sehingga kalau dijumlah kita sudah 15 tahun tidak sharing, tidak guyon ya, tidak ketemu gitu ya di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan meskipun kita di tempat yang lain, tapi hati kita masih tetap di satu tempat, di satu tempat naungan besar yaitu Nahdlatul Ulama ya. Di sana ada banyak banol-banol, ada banyak lembaga pendidikan yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Para kiai, para asatid, para ustadzah, para asatidzah, ibu-ibu, anak-anak semuanya. Kalau kita membicarakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, maka tidak ada salahnya meskipun bulannya sudah kelewat. Meskipun bulannya sudah kelewat. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab, sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban. Insya Allah ini adalah hari yang ketiga. Ada nih? Insya Allah. Ibu bapak para kiai, kalau kita membicarakan tentang Isra dan Mi'raj, maka ada 2 ayat yang sangat menonjol dan harus kita kaji. Yang pertama adalah Quran surat At-Taubah ayat 36, dan yang kedua adalah Quran surat Bani Israel atau Al-Isra ayat 1. Kita bacakan Quran surat
At-Taubah ayat 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan yang sudah dicatat, yang sudah ditulis di kitab Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram ya. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzalika dinul qayyim, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menganiaya dirimu, jangan kamu mendolimi dirimu di bulan haram itu. Al-ayat. Para ibu, bapak, dan anak-anak semuanya, tadi sudah kita sampaikan bahwa sifatnya sharing aja ya. Perlu diketahui bahwa Allah itu menciptakan bulan ini jumlahnya 12 bulan. Itu sudah tercatat di kitabnya Allah. 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama sepakat bahwa 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Wakilah ini ya, wakilah. Ada yang Syaban, wakilah, tapi pendapatnya hanya kecil ya, yang mengikuti hanya kecil. Jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, Rajab. Lah, terjemahan berikutnya, dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Di dalam bulan-bulan haram itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, fala tadlimu anfusakum, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu mendolimi dirimu, jangan kamu menganiaya dirimu di bulan-bulan haram itu. Para yai, para asatidz, para asatidzah, dan anak-anak semuanya, selama ini kalau kita membaca Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran itu kebanyakan kita ini menerjemahkan, memahami sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan tempat yang diperlukan saja. Banyak para asatidz, para asatidzah itu hanya berhenti di minha arba'atun hurum, hanya berhenti di situ saja. Karena mereka tidak melanjutkan dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Para ilmu tafsir, para ahli ilmu tafsir memberikan penafsiran pada ayat ini bahwa di bulan-bulan haram itu kita memang dianjurkan untuk tidak mendolimi diri kita. Nah, tidak mendolimi diri kita, tidak menganiaya diri kita. Dengan kata lain, di bulan-bulan haram itu kita dianjurkan untuk mensucikan diri. Dianjurkan untuk mensucikan diri. Mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa? Mensucikan diri dari kesalahan, mensucikan diri dari dosa dan kesalahan. Baik itu kesalahan kita kepada Allah maupun kesalahan kita kepada sesama makhluk Allah. Ini yang perlu kita kaji ya, sehingga kita tidak fokus tentang bulan Rajab saja, sehingga kita tidak fokus tentang di bulan Rajab saja, tapi kita fokus bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan yang mulia itu kita dianjurkan untuk mensucikan diri kita. Kita dianjurkan untuk tidak mendolimi diri kita. Itu fokus yang harus kita kaji pada kesempatan kali ini. Para kiai dan
ibu, bapak, para ustadz, para asatidzah. Kebanyakan kita ini kan kadang-kadang membaca Al-Quran itu tekok punutong begitu ya. Akhirnya ada banyak yang dirugikan. Contoh begini, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba'. Jadi di situ saja titiknya. Soalnya apa karpe gitu ya. Dia tidak mau melanjutkan berikutnya. Nikahilah perempuan-perempuan itu 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Hanya titiknya di situ saja. Mestinya kan harus dilanjutkan. Kalau titiknya di situ, maka ada yang dirugikan, banyak yang dirugikan. Ya, bahkan ahli tafsir itu tidak hanya 2, 3 dan 4, tapi menafsiri masna itu 2, berarti 4. Wasulasa itu berarti 3, berarti 6. Waruba'a itu berarti 4, berarti 8. 4, 6, 8 berapa itu? 18. Iya, 18 gitu. Iya. Jadi ada sebagian ahli tafsir yang menafsiri masna itu 2, wasulasa itu 3, waruba'a itu 4, jadi 18. Jadi kalau kita berhenti di situ, kita diperbolehkan menikah itu 18 istri. Nah, kalau sudah begini, ada yang merasa sangat dia sangat dirugikan banget. Wong loro ae wis dirugekno. Loro itu wis nemen dirugekno. Kalau ada di antara kita ini yang mau dimadu, jarene ikhlas, wah itu omong kosong ya. Itu ikhlas dalam keterpaksaan. Jadi ada yang banyak dirugikan ya. Makanya itu, mohon maaf, kita harus bersama-sama belajar memahami ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan tafsirnya, sesuai dengan keinginannya. Apa yang diinginkan oleh Al-Quran itu. Padahal di Quran itu kalau kita lanjutkan, fa'in ta'dilu fawahidatan. Apabila kamu tidak mau adil, mau satu saja. Wong situ ae mobat mati. Wong situ ae wis gak karu-karuan. Satu saja kita ini mungkin perasaan kita bisa berbuat adil, tapi di mata Allah kita belum tentu bisa memberikan yang terbaik kepada istri-istri kita. Krono nyilih. Guyu dan aku guyu kita. Ya ini, ya. Jadi makanya kalau kita belajar agama, terutama belajar dalil-dalil Al-Quran, itu harus sesungguhnya. Jangan dicari yang enak saja. Akeh iso, wong iso golek sing enake dhewe. Ya, itu adalah sekedar contoh ya, bahwa Al-Quran itu harus diterjemahkan, harus ditafsirkan sesuai dengan keinginan Al-Quran, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana keinginan Allah itu tidak akan merubah sifat-sifat Allah, tidak akan merubah asma-asmanya Allah, di mana Allah itu adalah Maha Kasih, Allah itu Maha Sayang. Kalau sudah begitu, tidak akan mungkin Allah itu akan menganiaya hamba-hambanya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Pun juga dalam Al-Quran surat At-Taubah itu, ya, surat At-Taubah itu fokusnya kita di dalam bulan-bulan haram itu kita harus mensucikan diri kita. Kita tidak diperbolehkan untuk mendolimi diri kita. Dengan cara apa? Tadi sudah kita sampaikan, para ulama memberikan cara, yaitu dengan mensucikan diri kita di bulan-bulan haram itu. Mengapa? Karena bulan haram itu siapa yang melakukan kebaikan, kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah, dan siapa yang melakukan keburukan pun akan dilipat gandakan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para yai, para asatidzah dan para ustadz, anak-anak semuanya, itu doa-doa apa keliru kafe. Ya, itu lah. Bagaimana supaya kita ini menjadi orang-orang yang hidup sesuai track kita?
Ya, untuk mensucikan diri itu, ya, maka para ulama memberikan dua jalur para ulama untuk mensucikan diri di bulan haram ini. Ya, yang pertama adalah jalur pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah jalur perbuatan baik kita di dunia, baik itu orientasi keduniaan maupun orientasi ke akhirat. Ya. Jalur yang pertama untuk mensucikan diri kita itu tidak ada jalan lain kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para yai yang kita muliakan, dalam kehidupan, dalam proses kehidupan itu tidak seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Pasti. Itulah jalan yang harus kita tempuh dalam rangka untuk menutup, bukan menghapus begitu. Untuk menutup, ya. Untuk menutup kesalahan-kesalahan itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan sesungguh-sungguhnya taubat, dengan sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan Tuhanmu, ya, menutupi kesalahan-kesalahanmu dan mengampunimu dan memasukkanmu ke dalam surganya. Yang dipanggil di situ adalah orang yang beriman, loh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai, jadi tidak dipanggil, ya, tidak dipanggil. Itu apa artinya? Tidak ada yang menjustifikasi bahwa seseorang yang beriman kepada Allah itu bersih dari kesalahan. Tidak ada. Itu yang dipanggil justru orang yang beriman, bukan orang-orang yang tidak beriman yang dipanggil oleh Allah. Itu apa artinya? Bahwa kita pun melakukan kesalahan. Itu disuruh bertobat kepada Allah, disuruh bertobat. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampunimu dan memasukkanmu ke dalam surga. Amin. Para kiai, para asatidz dan para asatidzah serta anak-anak semuanya, Imam Al-Ghazali memberikan indikator, ya, siapa sih sebenarnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah itu. Indikator menurut Imam Al-Ghazali itu orang-orang yang bertaubat kepada Allah untuk mensucikan dirinya itu, yang pertama adalah an-nadam. An-nadam itu dalam bahasa yang membatu al-getun, jadi getun, ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu orang-orang yang tobat itu indikator yang pertama setelah melakukan kesalahan dia getun. Al-getun, an-nadam, getun, ya, menyesal. Lah opo sih aku mangkok ngomong ngono iku. Lah opo sih aku mangkok nglakoni koyo ngono iku, ya. Jadi ada penyesalan. Indikator yang kedua menurut Al-Ghazali itu adalah al-iqla'u, mencabut kesalahan-kesalahan itu. Kemudian yang ketiga adalah al-ibdal, mengganti kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan yang sesuai diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama untuk mensucikan diri di bulan haram. Ya, yang pertama harus bertaubat. Nah, taubat ini, mensucikan diri inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Para kiai, para asatidz, para asatidzah dan anak-anak semuanya yang kita hormati. Yang kedua yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah di bulan haram itu juga dalam rangka mensucikan diri kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik yang kita lakukan itu adalah berbuat baik seperti
yang dilakukan kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada seluruh hambanya, seluruh makhluknya. Itu adalah kebaikan yang tanpa batas, bukan kebaikan yang terbatas. Itu harus kita pelajari. Allah saja memberikan kebaikan itu adalah tanpa batas. Semua makhluk Allah diberi penghidupan oleh Allah, diberi kebaikan oleh Allah tanpa melihat apa itu beriman kepadanya ataupun tidak, kasih sama Allah. Ya, ini inspirasi bagi kita. Ya. Hanya bedanya kalau orang-orang yang beriman kepada Allah itu diberi kebaikan oleh Allah di dunia dan akhirat. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah itu hanya diberikan di dunia saja. Pilih sendiri. Ya, pilih dua-dua. Ini inspirasi bagi kita. Bahwa kebaikan itu tidak hanya pada teman khusus gitu ya, hanya kelompok-kelompok tertentu, tidak ya. Tapi kalau kita sepakat bahwa keimanan kita kepada Allah itu, kita sepakat bahwa Allah itu adalah harus kita nomor satukan, maka kita pun harus menghiasi asma-asma Allah, sifat-sifat Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah kata Allah, barang siapa yang menginginkan ketemu dengan saya nanti, kata Allah, di hari kiamat, maka dia harus berbuat baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berkeinginan untuk bertemu dengan aku, kata Allah, maka beramalah, berbuat baiklah kamu dan jangan menyekutukan aku dengan yang lain, kata Allah. Para kiai, para asatidz, para asatidzah dan anak semuanya. Di bulan haram ini, di bulan haram, bulan Rajab, itu ada peristiwa yang monumental dalam sejarah peradaban umat manusia, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang sering kita dengar, baik itu melalui televisi, melalui radio, melalui YouTube, melalui apa saja, yang selalu kita sudah punya banyak referensi tentang Isra Mi'raj. Biasanya oleh-oleh yaitu tentang sholat. Memang sholat ini merupakan esensi kehidupan seseorang ya. Kalau seseorang itu memperhatikan sholat, maka dia dijamin menjadi orang yang baik. Sholat itu adalah ibadah yang sangat mudah. Ya mudah. Ya mudah ya. Mudah tapi hanya untuk diucapkan. Tapi sangat berat untuk dikerjakan. Iya bang. Saya lihat setiap hari sholat berapa kali? Ya, situ 4. Oh boy. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jarang. Hebat ini, hebat, luar biasa. Hilang di situ. Ya. Sampai nih. Oh, saya yakin di antara kita ini, kalau kita tanya siapa yang pernah meninggalkan sholat, saya ngacung yang pertama kali. Ya, saya ngacung yang pertama kali meskipun disuruh ngomong di ini. Itu pertanda bahwa sholat itu sangat mudah untuk diucapkan, tapi sangat berat untuk dikerjakan. Beberapa waktu yang lalu kita mengenai di satu tempat itu ada 300 responden. Kita teliti tentang sholat dan membaca Al-Quran. Dari 300 responden itu yang melakukan, yang mendirikan sholat yang penuh full ya, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Dari 300 itu sing full tenanan sembahyang ora tau ninggal itu memang telu. Berarti hanya berapa persen? Hanya 3% kalau kita persentase ya. Ya 3% lah. Yang 97% kadang waras kadang kumat. Ono sing mek dhuwur be asar tok. Ono sing mek maghrib be isya tok karena dianggap waktunya berdekatan.
yang hebat itu saya tanya, sholatnya subuh toh, lu kira hebat? Lu hebat ini. Kalau sholatnya subuh toh itu hebat. Kenapa? Karena subuh itu adalah waktu yang sangat berat bagi manusia. Bangun pagi itu sangat berat. Ya. Lagi lu subuh toh, iso nglakoni ngono. Ning situ subuh tok, zuhur, asar, maghrib, isya gak sembahyang. Iki sing guyu to iki pengalamannya. Nah ini adalah fakta, ya. Ini adalah bukti, ini adalah nyata bahwa sholat itu adalah sangat mudah hanya untuk diucapkan, tapi sangat berat untuk dikerjakan. Padahal sholat itu adalah indikator kebaikan keagamaan seseorang. Kalau seseorang itu baik, kalau seseorang itu sholatnya baik, maka agama seseorang itu akan menjadi baik. Ya. Jadi bisa dilihat dari indikatornya itu sholat. Kalau sholat seseorang itu baik, maka indikator keagamaan seseorang itu akan baik. Pun sebaliknya, kalau sholat seseorang itu belum baik, maka indikator keagamaan seseorang itu pun juga belum baik. Rasulullah SAW menyatakan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat maka dia menegakkan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sholat maka dia meruntuhkan agama. Ini apa artinya? Indikator kebaikan keagamaan seseorang itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah indikator keagamaannya akan menjadi baik. Para yai, para asatid dan ustazah, asatidah, anak-anak semuanya, yang terakhir begini. Ini rumah loyo, ya, rumah loyo. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka tolong situ iku rumah dan sholat. Ya. Karena sholat itu mampu memberikan yang terbaik kepada seseorang, baik itu di dunia maupun di akhir. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. In sholahat sholaha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Ya, yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah itu di akhirat itu masalah sholat. Nek sholat de api, amal liya di melo api. Nek orang api, yo liya orang melo api. Lah kehidupan kita ini tidak hanya kehidupan di akhirat, tapi kita pun hidup di dunia. Maka sholat tolong dijaga dengan baik. Para kiai, para asatidah, para ustadzah, asatidah, para ustadz, ya, dan anak-anak semuanya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini saja nih kita kepengen berdialog, ya, tanya jawab. Mumpun di sini ada para yai nanti. Tapi koyo wis rotel awan gitu. Wis jam 11 ya. Iki mari logo mang logo gringingan logo ini gringingan berarti wis rotel sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi sedikit tambahan ilmu, ya, mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau memang itu benar, mudah-mudahan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau salah mudah-mudahan dimaafkan olehnya. Amin. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.